Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Venesia Prima Priyanka, NIM 207190083, kelas Tadris IPA C. Saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan roti kukus tape ketan hitam. Berikut ini videonya. Oke, terlebih dahulu saya akan menjelaskan terkait profil daerah, yaitu profil daerah Kabupaten Ponorogo. Kabupaten Ponorogo itu yaitu salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur yang memiliki luas sawah untuk pertanian padi seluas 34.638 hektar. Kekayaan kultivar padi lokal di Ponorogo sebanyak 32, yang terdiri dari 15 padi beras putih, 4 padi beras merah, 2 padi beras hitam, 5 padi ketan putih, 3 padi ketan merah, dan 3 padi ketan hitam. Melihat kekayaan kultivar padi lokal di Ponorogo ini, serta luas sawah atau untuk pertanian padi cukup luas, maka kecukupan atau ketersediaan padi, baik itu padi maupun padi ketan, itu untuk masyarakat Ponorogo sendiri sudah bisa tercukupi. Sehingga melihat kondisi hal ini, maka dalam pembuatan bioteknologi ini saya memanfaatkan padi ketan hitam yang ketersediaannya itu mudah didapat dan banyak ketersediaan di Ponorogo. Maka dari itu saya menggunakan padi ketan hitam untuk pembuatan roti kukus tape ketan hitam. Nah, untuk pembuatannya itu terdiri dari 2 tahap. Yang pertama tahap pembuatan tape ketan hitam, dan yang kedua tahap pembuatan roti kukus tape ketan hitam. Yang pertama, yang terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang pembuatan tape ketan hitam. Alat yaitu yang pertama wadah, panci kukusan, sendok, dan bahan-bahannya ketan hitam 250 gram, ragi tape setengah butir, dan gula pasir 1 sendok. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembuatan tape. Langkah yang pertama yaitu cuci ketan hitam dengan air sampai bersih. Yang kedua, rendam ketan hitam selama 8 jam. Yang ketiga yaitu memasak ketan hitam. Memasak ketan hitam itu dengan teknik kukus siram, maksudnya dikukus sambil disiram, dan penyiraman itu tidak dilakukan beberapa menit disiram, terus beberapa menit lagi disiram gitu, sampai melakukan hal tersebut sampai ketan hitam matang. Dan yang keempat, setelah matang, pindahkan ke wadah terbuka, lalu tunggu hingga dingin. Yang kelima, setelah benar-benar dingin, maka selanjutnya taburi ragi tape di atasnya secara merata. Setelah ditabur ragi tape, selanjutnya tutup di tempat tertutup, tempatkan di tempat yang tertutup seperti toples. Terus diamkan selama 2 hari 2 malam. Dan yang terakhir, yang keenam, tape ketan hitam sudah bisa digunakan untuk campuran roti kukus tape ketan hitam. Tahap yang kedua selanjutnya yaitu pembuatan roti kukus tape ketan hitam. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama alat wadah, pengaduk adonan, dan panci kukusan. Bahan tepung terigu 225 gram, gula pasir 200 gram, telur 2 butir, Sprite 225 ml, emulsifier 2 sendok teh, baking powder setengah sendok teh, dan vanili setengah sendok teh. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah pembuatan roti kukus tape ketan hitam. Langkah yang pertama yaitu pecah 2 butir telur, masukkan gula pasir dan 2 sendok teh emulsifier. Kemudian
aduk rata sampai tercampur seperti sampai gambar di samping ini. Langkah yang kedua yaitu masukkan tepung terigu dengan baking powder, aduk sampai tercampur. Setelah tercampur, tambahkan Sprite ke dalamnya dan aduk hingga rata seperti sampai teksturnya seperti gambar yang di samping. Langkah yang ketiga yaitu adonan roti kukus tersebut kita tambahkan tape ketan hitam secukupnya, lalu kemudian aduk rata hingga tercampur. Selanjutnya tahap yang keempat, siapkan wadah cetakan roti kukus serta panaskan kukusan. Tahap yang kelima yaitu masak roti kukus ketan hitam selama 10 menit, dan saat mengukus jangan sampai sebelum waktu 10 menit tersebut jangan sampai dibuka, dan serta tutup untuk menutup kukusan tersebut diusahakan diberi kain agar airnya tidak jatuh ke roti kukusnya, sebab air yang terkena roti kukusnya itu akan membuat roti kukus bisa berpengaruh ngembang apa tidaknya roti kukusnya. Setelah 10 menit maka angkat keluar roti kukusnya. Setelah itu tunggu hingga dingin. Setelah dingin bisa untuk dikemas menggunakan plastik UPP atau plastik bening, serta bisa ditambahkan label di luarnya. Tujuan diberi kemasan tersebut yang pertama supaya bisa menarik, yang kedua bisa terjaga roti kukusnya. Jadi roti kukus tape ketan hitamnya. Setelah jadi roti kukus tape ketan hitamnya, maka kita melakukan uji organoleptik, yaitu kita melakukan uji organoleptik kepada 10 responden. Uji organoleptik ini bertujuan untuk bisa mengetahui bagaimana produk kita itu bisa diterima oleh masyarakat. Nah, dari tabel tersebut menunjukkan bahwa dari segi rasa ada 50% responden, 50% responden biasa, 50% suka. Untuk segi aspek tekstur 70% menilai biasa, 10% suka, dan 20% sangat suka. Sedangkan dari aspek penampilan 10% biasa dan 90% menilai penampilannya suka. Jadi rata-rata dari hasil uji organoleptik ini, maka roti kukus tape ketan hitam ini bisa disimpulkan bahwa bisa diterima oleh masyarakat, bisa dikonsumsi ataupun bisa dijual ke masyarakat, dan penjualan tersebut bisa meningkatkan pendapatan. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.